revisi undang-undang itu memang didesain oleh elit-elit politik negeri ini? Oh, kalau saya bilang sih iya dong. Pak Jokowi akan dihormati banyak orang kalau dia berani mengambil langkah evaluasi peradilan, reformasi, perintahkan kepada Menko Polhukam. Oke, jumpa lagi di Back to BDM. Kali ini saya akan membicarakan soal dunia aktivisme, dunia politik dengan seorang aktivis yang kalau dibilang muda juga udah nggak muda, karena dia adalah boleh dibilang sebagai dedengkot di dunia aktivisme karena hampir separuh abad hidup dalam dunia aktivis yang kadang-kadang melelahkan tapi kadang-kadang juga menyenangkan. Teman saya ngobrol kali ini adalah Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid. Usman, gimana kabar? Baik. Baik ya. Terima kasih Mas Budiman. Betul ya, 25 tahun di dunia aktivis. Betul, mulai di Kontras. Mulai di Kontras. Sebelum termasuk di dunia Senat Mahasiswa. Oh, kalau di dunia Senat berapa lama? Ya itu setahun. Kemudian sebelumnya lagi di unit seni budaya ya kurang lebih 2-3 tahun di saat mahasiswa. Lalu ditambah 25 tahun sejak di Kontras sampai sekarang. Ya seperempat abad kurang lebih lah. Kalau tadi Mas Budiman bilang separuh abad. Kalau separuh abad usia saya. Oke, seperempat abad ya. Seperempat abad atau 26 atau 7 tahun ya. Ya. Apa yang nikmatnya hidup dalam dunia aktivis gitu? Kebebasan. Kebebasan. Berpikir. Kebebasan mengutarakan pendapat. Kebebasan untuk mengatur hidup kita sendiri kan. Saya setiap pagi masih sempat antar anak sekolah. Kecuali kalau di luar negeri atau kecuali di luar kota gitu kan. Atau siang hari ketika ingin pulang ya pulang aja nggak apa-apa gitu kan. Apalagi sejak masa pandemi ini kan saya kira banyak fleksibilitas ya. Tapi di masa-masa kritis tentu saja mungkin di kantor bisa hampir dari pagi sampai malam seperti Mas Budiman. Atau 24 jam. 24 jam. Ada kasus-kasus berat gitu. Iya. Tapi gimana, aktivis kan butuh hidup juga ya. Jadi gimana aktivisme itu harus bisa menghidupi diri sendiri, menghidupi keluarga, gimana caranya? Wah kalau itu ada aja tuh jalan. Saya juga dulu nggak kebayang di Kontras kan karena kalau salah setelah kami jadi relawan itu kan untuk pertama kalinya digaji tahun 2000 di bulan Juli. Itu gaji pertama itu 250.000 per bulan. 250.000 gaji relawan di Kontras? Oh enggak, kalau gaji relawan per hari. Oh per hari? 12.500. 12.500 per hari? Iya. Oke. Nah ditambah dengan yang 250.000 per bulan. Per bulan? Nah itu saya kasih ke ibu saya kan. Ini gaji pertama. Ibu saya bilang, kamu kan lulusan Trisakti. Biaya sekolah, biaya kuliah mahal. Kalau ini paling cuma buat beli bumbu dapur. Tapi saya waktu itu bangga banget. Tapi setelah itu kan nggak tahu ya mengalir begitu aja. Kadang-kadang ada aja pendapatan entah itu dari band musik kan saya ada. Oh musik sebagai rocker ya. Dari mungkin kadang-kadang membuat makalah atau mengisi sebuah acara pendidikan atau hal-hal lain lah yang sekiranya datang tanpa kita duga-duga tuh gitu ya menurut saya. Sekedar cukup maksud saya. Sekedar cukup. Ya kadang-kadang kan orang tergantung pilihan gaya hidup juga kan. Saya tahun-tahun pertama menikah itu dengan istri juga ngontrak di daerah Pasar Rebo, kemudian di Matraman di pinggir kali sebelahnya Gramedia tuh. Jadi banyak teman meledek rumahnya kecil, tapi perpustakaannya besar. Perpustakaannya Gramedia. Perpustakaan Gramedia ya. Nah, habis itu pindah ke Rawasari, ke Seknek Cempaka Putih, lalu ada abang saya bantu saya untuk subsidi rumah di Cibubur. Baru pertama kali punya rumah itu ya Cibubur itu karena abang saya bantu gitu. Nah, bukan saya mau, waktu itu ibu saya yang resah kan. Coba ke abang saya yang paling pertama itu, ini adik kamu satu-satunya yang belum punya rumah di keluarga ini. Nah akhirnya abang saya coba bantu, saya nggak mau. Malah istri saya bilang ke ibu saya, panggilkan Umi gitu. Umi kita senang, kita bahagia, kita nggak merasa kekurangan. Tempat kecil nggak apa-apa, yang penting bisa punya kebebasan. Beda itu tempat kemarin minggu lalu saya dan istri ke Kompleks Sekretariat Negara, rumahnya Bu Ois. Rumahnya kecil, ada warungnya. Rumah kami itu yang kami tinggalin. Kan warga sana ngeliat istri saya kan, kangen Usman, kangen istri. Iya saya bilang dia kangen kembali ke hidup di sana. Jadi lebar rumahnya itu nggak lebih dari 2 meter, panjangnya kurang lebih 6 meter lah gitu, 6-7 meter gitu. Di Setnek di depan masjid gitu.
Kalau sekarang di Amnesty berapa penghasilan yang fix normal di sana? Ya lebih tinggi dari Pimpret Kompas lah. Tapi tetap bisa hidup dengan Bisa lah, iya. Bisa hidup. Ada aja. Bisa hidup. 25 tahun di dunia aktivis gitu. Sampai kapan akan bertahan? Nggak tahu juga saya, Mas. Saya juga kepikir gitu ya, kapan ini? Sampai kapan ini? Kan sebagai orang yang dulu ikut di gerakan mahasiswa kan kita membayangkan ada perubahan politik yang signifikan gitu ya. Entah itu masuk dalam politik gitu, apalagi beberapa kawan itu kan merasa ngapain kalau kita jatuhin Soeharto lalu sekedar jadi dosen kembali ke kampus. Harusnya merebut kekuasaan lah, menduduki kekuasaan, bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan gitu kan. Saya juga kepikir ibu saya, ayah saya kan juga pernah berkecimpung di politik gitu. Iya, kenapa nggak berpolitik ya gitu. Tapi kok sampai hari ini saya mungkin belum berani lah untuk tidak mengatakan tidak tertarik gitu ya. Banyak partai-partai politik yang membuka kesempatan itu, bahkan beberapa mengajak saya gitu ya. Saya ingat dulu Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menawarkan saya. Pak Sidarto Danusubroto, senior di PDIP, waktu itu telepon saya, habis bicara dengan Bu Mega dalam suatu sarapan siang atau makan malam, saya lupa itu. Telepon mengajak masuk. Bima Arya pernah juga menawarkan untuk masuk di zaman Pak Hatta Rajasa itu untuk jadi salah satu ketua DPP. Juga Pak Agung Laksono zaman Golkar, seingat saya itu juga pernah menawarkan itu. Nanti membuka diri lah. Kebetulan ibu saya juga kan dulu pernah di Golkar gitu ya. Saya sangat menghargai semua kesempatan itu ya. Tapi saya kok kalau membaca-baca literatur gitu dan mengamati sendiri keadaan politik kita tuh belum ideal memang keadaan partai kita. Masih tergantung pada pemimpin, masih dikelola dengan segelintir elitnya saja, belum terlalu profesional dalam mengelola partai. Tidak ada iuran anggota yang bisa mengikat akuntabilitas pimpinan partai. Masih tergantung pada 1-2 sumber pendana besar yang hari ini disebut-sebut oligarki. Kan? Dan secara ideologi yang jauh lebih penting, saya kira di luar urusan-urusan material begitu, belum ada semacam kecocokan hati aja gitu. Dengan partai politik? Dengan partai politik gitu. Mungkin kalau ada partai politik yang punya visi misalnya untuk hak asasi manusia, untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, tragedi Trisakti, tragedi Semanggi, tragedi 65 gitu. Saya kira saya nggak ragu lah untuk masuk dalam partai politik yang serius gitu ya. Dan punya semacam kader-kader yang kuat gitu ya. Meskipun kalau saya cerita ini kawan-kawan di partai bilang ya kalau gitu masuk dong gitu kan. Bantu dong gitu kan. Ya, benar juga. Tapi mungkin harus ada yang tetap di gerakan sosial, yang tetap ada di masyarakat sipil lah. Kan sudah banyak nih yang masuk ke dalam partai, ke dalam pemerintahan gitu. Toh pada akhirnya belum mampu mengubah struktur sosial ekonomi gitu ya. Struktur politik yang ada pun saya kira sekarang mengalami kemunduran. Jadi kita mengalami regresi dalam demokrasi politik dan resesi dalam bidang demokrasi ekonomi. Oke, jadi tadi soal partai politik semata-mata belum ada kecocokan hati atau memang belum mau aja ke partai politik menemani masyarakat sipil tetap sekarang gitu? Mungkin dua-duanya ya. Ada semacam ini juga perasaan tanggung jawab moral gitu kan, bahwa selama tragedi-tragedi itu belum terpecahkan, belum terselesaikan, atau selama ibu, bapak, orang tua korban itu belum mendapatkan keadilan, tuh saya seperti merasa belum selesai nih kita nih di dalam aktivisme masyarakat sipil ya. Meskipun kadang-kadang juga adalah bisikan-bisikan dari dalam pikiran bahwa udahlah serahkan pada generasi muda gitu kan. Artinya ada generasi yang tumbuh. Kalau saya lihat di organisasi tempat pernah saya berkembang di Kontras gitu kan, sekarang udah berapa generasi. Mungkin udah tidak ada yang kenal lagi saya, meskipun belakangan kita mulai saling berinteraksi lagi gitu. Tapi apa ini persoalan giliran generasi atau sebenarnya ini tanggung jawab lintas generasi sebenarnya, karena dampak yang diakibatkan oleh kerusakan-kerusakan politik kan juga berdampak pada
lintas generasi gitu. Jadi saya kira ini tanggung jawab semua generasi. Atau ingin menjadi sosok seperti godfather-nya civil society? Enggak ada pretensi itu, Mas. Saya dulu malah dengan beberapa kawan ya merasa setelah lulus, maksudnya setelah pensiun dari Kontras itu ada pertanyaan kan, apakah kita mau mengikuti aktivis-aktivis yang terdahulu yang sudah selesai dengan lembaganya lalu membuat lembaga baru menjadi direktur lagi gitu kan. Selesai membuat lembaga baru lagi menjadi direktur lagi seperti menjadi godfather-nya kan. Waktu itu kita berusaha jangan gitu. Dibiarkan aja dia tumbuh dengan lembaga-lembaga yang ada, biarkan kita juga mencari jalan lain untuk bisa tetap berkontribusi kan, nggak harus melalui lembaga-lembaga yang sama gitu. Nah, jadi enggak lah, saya nggak ada niat untuk begitu. Atau menjadi konglomerat NGO gitu, ingin ini bikin itu ini. Enggak ada juga sih saya kan sejak di Kontras itu nyaris mungkin hanya membentuk satu lembaga aja namanya Public Virtue. Itu pun setelah Demos, waktu itu lembaga kajian demokrasi yang didirikan oleh Asmara Nababan, mulai seperti memasuki masa akhirnya lah gitu. Lah muncul saya, A.E. Priyono, Tamrin Tomagola, Anita Wahid, kemudian Nadine Zamira, Agus Sarif, John Muhammad, Syafiq Alilha, Andar, kawan-kawan yang akhirnya udah kita bikinlah suatu lembaga yang bisa katakanlah mengambil peran seperti Demos gitu ya. Minimal menjadi tempat untuk kita berdiskusi atau mengadakan forum-forum diskursif yang sifatnya reflektif gitu terhadap apa yang dilakukan oleh teman-teman di pergerakan itu. Sambil menyediakan referensi yang mungkin bisa membantu. Belum lama ini kami menerbitkan buku terjemahan tentang kajian demokrasi di Indonesia. Dari stagnasi ke regresi gitu, bekerjasama dengan Yayasan Kurawal, dengan Gramedia, dengan Yusuf Ishak Institute di Singapura untuk menyediakan referensi itu bagi kaum aktivis pergerakan termasuk generasi muda yang sekarang ini tumbuh gitu. Tapi kalau bicara soal dunia aktivisme, banyak orang mengamat sekarang lagi mengarah kepada the shrinking of civil society. Ya. Gimana Anda merespon asumsi itu atau pandangan itu? Ya, memang itu terjadi dan salah satunya adalah karena regresi itu juga maksudnya karena penyempitan ruang kebebasan sipil itu juga terjadi karena kemunduran demokrasi di tingkat elit ya. Artinya ada undang-undang represif yang dipakai lagi, ada upaya-upaya untuk mengembalikan sistem politik seperti dulu gitu kan, memundurkan agenda reformasi, melakukan resentralisasi pemerintahan, melemahkan lembaga KPK untuk memundurkan agenda korupsi, dan juga lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisian. Kepolisian juga menjadi lebih cenderung represif, cenderung partisan, bahkan cenderung melayani pemerintah yang berkuasa, melakukan kriminalisasi, tidak mau mengusut peretasan akun-akun aktivis. Itu kan banyak sekali, dan tahun lalu Amnesty merilis bulan Oktober ada 358 kalau tidak salah kasus serangan terhadap kebebasan sipil. Nah, kita meresponnya dengan pertama menyebarluaskan itu kesadaran bahwa ruang sivil kita, ruang publik kita, ruang kritik kita itu sedang menyempit. Penyebabnya apa? Penyebabnya undang-undang yang represif, penggunaan taktik yang represif, pelemahan penegakan hukum, politisasi lembaga-lembaga penegak hukum, resentralisasi pemerintahan, menurunnya kualitas partai politik, menurunnya independensi media gitu. Jadi seluruh faktor-faktor penyebab dari kemunduran demokrasi dan lebih khusus lagi kemunduran kebebasan sipil itu kita coba jelaskan itu untuk kita jadikan semacam bahan refleksi bersama supaya ada di dalam kesimpulan yang sama gitu. Dan saya kira sekarang hampir semua aktivis organisasi masyarakat sipil memiliki kesadaran bahwa ruang publik kita, ruang kritik kita sedang menyempit gitu. Sedang menyempit. Dan itu lebih banyak karena pengaruh state ya? Lebih banyak serangan dari atas, dari state gitu. Dari bawah ada misalnya polarisasi atau kelompok-kelompok intoleran yang beberapa tahun dulu kerap kali menyerang aktivis gitu ya, atau menyerang minoritas atau menyerang warga yang kritis gitu. Tapi belakangan kan semakin jelas bahwa serangannya lebih banyak dari negara. Tapi juga banyak pilihan-pilihan dari aktivis masyarakat sipil yang kemudian bergabung saja kepada negara, kepada state gitu kan. Iya ada. Mencoba mengubah perubahan-perubahan dari dalam. Ya. Tapi faktanya juga belum sepenuhnya berhasil ya? Ya, belum sepenuhnya mampu mengimbangi kekuatan yang anti reformasi gitu atau anti demokrasi gitu. Tapi ada beberapa kali momen di mana masyarakat sipil dianggap berhasil ya. Misalnya ketika
undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, atau tahun terakhir kemarin itu ada undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Itu kan di kalangan aktivis ya, kita merasa ini gerakan masyarakat sipil terutama kalangan perempuan berhasil memperjuangkan suatu agenda yang penting, bukan hanya murni dari kalangan gerakan masyarakat sipil, tapi juga berkolaborasi dengan para aktivis yang masuk di dalam partai politik, di dalam parlemen begitu. Kalau dulu kan di perdebatan sebelum jatuhnya Orde Baru kan ada dua mazhab. Yang pertama adalah perubahan yang dipaksakan dari luar, tetapi juga ada yang kemudian harus masuk ke dalam untuk melakukan pengubahan. Nah, setelah refleksi hampir 20-an tahun reformasi, sebenarnya mazhab pemikiran mana yang sebenarnya lebih valid? Paksa dari luar. Dipaksa dari luar. Artinya memang masyarakat harus tetap mengandalkan kemampuan mobilisasi, kemampuan protes, penggalangan massa gitu. Kalau kita lihat beberapa tahun terakhir misalnya pengesahan undang-undang hukum pidana, pengesahan undang-undang KPK itu kan berhenti karena kekuatan sipil memobilisasi diri gitu ya. Selain memang pengetahuan, hasil-hasil penelitian itu menjadi amunisi kan, tapi daya paksa itu yang akhirnya mengubah, menghentikan agenda negara, meskipun nggak bertahan cukup lama lah. Dalam tahun-tahun terakhir akhirnya disahkan juga undang-undang revisi KPK itu kan, revisi undang-undang KPK, kemudian revisi undang-undang hukum pidana. Tapi 2019 kan itu gagal, gerakan sipil berhasil itu menahan itu. Meskipun undang-undang itu berhasil akhirnya lolos, artinya kita kalah, tapi juga di sisi lain kita ada kemenangan-kemenangan lain kan. Misalnya mencegah amandemen konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan presiden untuk ketiga kalinya. Itu kan dengan upaya-upaya itu gagal untuk dilakukan. Atau amandemen konstitusi untuk mengembalikan pemilihan langsung menjadi pemilihan yang tidak langsung di MPR. Itu juga kan gagal. Itu kan karena tekanan, karena perlawanan gerakan masyarakat sipil. Karena kekuatan paksa dari luar gitu. Atau misalnya ya beberapa yang gejala yang terakhir ini untuk menunda pemilu gitu ya. Itu juga menurut saya pada akhirnya elit menerima tekanan itu. Oke, kita akan menggelar pemilu tanpa ditunda. Kita akan menggelar pemilu tepat waktu gitu. Jadi menurut saya adalah hal-hal yang mestinya disyukuri lah gitu. Itu semata-mata karena memang kekuatan mobilisasi masyarakat sipil, atau juga kemudian partai politik yang harus berkompromi dengan tekanan yang cukup kuat dari kombinasi antara keduanya. Juga ada friksi kan di dalam elit kan, di dalam negara gitu kan. Dan nggak selamanya dia monolitik. Kadang-kadang ada pertarungan-pertarungan di antara mereka sendiri untuk memperebutkan sumber-sumber politik atau sumber-sumber ekonomi, atau konstelasi yang berubah gitu ya. Komposisi siapa yang berkoalisi dengan pemerintah yang berkuasa dan siapa yang kemudian beroposisi itu kan berubah-berubah juga sepanjang sepanjang waktu berjalan gitu. Dan kalau kita lihat coraknya kan antara corak pemerintahan yang memang diisi oleh partai-partai politik yang kartelistik gitu ya. Kartelistik dalam arti sebenarnya mereka tuh nggak bersaing, nggak ada juga perbedaan ideologi di antara mereka gitu. Tetapi mereka membangun semacam aliansi yang kolusif gitu ya, untuk sama-sama mengeruk kekayaan negara gitu, atau kekayaan nasional gitu, melalui penguasaan pos-pos politik itu gitu. Nah ini yang menurut saya seringkali membuat mereka, di antara mereka sendiri kan bergesekan gitu. Bahkan di antara para oligark gitu kan, itu juga bergesekan, sehingga agenda-agenda tertentu yang semula menguntungkan mereka secara bersama karena mereka terpecah, akhirnya di antara mereka juga nggak setuju untuk melanjutkan agenda itu. Misalnya perpanjangan masa jabatan yang ketiga kali untuk Presiden Jokowi. Itu kan mereka yang mungkin punya kepentingan pada proyek Ibu Kota Nusantara, atau misalnya punya proyek Belt and Road gitu kan. Itu semuanya ingin mendorong ke arah sana gitu ya. Tapi ketika di tengah jalan terjadi perpecahan koalisi, akhirnya mereka ikut dengan gerakan sipil kan, dengan gerakan masyarakat sipil, dalam arti menolak penundaan atau menolak masa jabatan presiden diperpanjang untuk yang ketiga kalinya gitu. Jadi perpecahan-perpecahan di antara koalisi-koalisi besar itu juga sangat tergantung kepada isunya ya. Pada isunya. Tidak akan terus akan permanen ya. Betul. Artinya kan ya berubah-ubah tergantung kepada isu, tergantung kepada kepentingan yang ada. Ya, ambil contoh salah satu kenapa Jokowi misalnya dan kelompok pendukungnya ingin memperpanjang masa jabatan presiden untuk yang ketiga kalinya kan karena mungkin dia tidak melihat kecocokan dengan calon-calon presiden yang dimunculkan oleh partainya sendiri sebagai penggantinya. Mereka nggak yakin bahwa
agenda-agenda ekonomi yang mereka sudah bangun akan dilanjutkan misalnya gitu. Itu kan akhirnya terjadi apa ya namanya, merapuhkan kekuatan politik mereka sendiri gitu kan. Kalau kita lihat sekarang ini juga orang partai-partai politik yang semula berkoalisi sekarang kan berseberangan, berbeda pilihan berdasarkan dukungan dan afiliasi kepada calon presiden gitu. Nah, meskipun nanti setelah pemilu dugaan saya kartelisasi partai itu kembali terjadi gitu ya. Jadi persaingan-persaingan yang sekarang ini terjadi sebenarnya hanya bersifat sementara saja. Sampai ada yang menang, lalu yang kalah pun akan merapat ke sana untuk sama-sama mengeksploitasi sumber-sumber seperti yang negara. terjadi pada 2019. Seperti yang terjadi pada 2019. Artinya di 2024 pun bukan tidak mungkin itu terjadi kembali. Bukan tidak mungkin, karena belum ada perubahan signifikan yang misalnya secara ideologis gitu. Belum ada tuh platform partai yang secara ideologis berbeda sama sekali, belum ada. Dan itu diakui. Termasuk platform dari bakal calon presiden. Apalagi itu masih terkesan teknokratik gitu kan. Meskipun mulai ada nih forum-forum seperti kemarin debat di UGM, mulai ada usaha untuk memfasilitasi adu gagasan gitu kan oleh Najwa Shihab. Di Kompas juga kan saya kira Mas Budiman dan Mas Kwidi juga menggelar forum-forum di mana adu kebijakan, adu gagasan, adu platform itu bisa dibicarakan itu. Nah itu yang mungkin perlu didorong ke depan. Artinya kalau memang kita berkaca pada kepentingan atau pengalaman tahun 2019, seharusnya juga tidak harus terlalu baper ya, mendukung orang secara berlebihan, membenci orang secara berlebihan, karena pada saatnya nanti mereka juga akan bersanding juga sebenarnya. Iya, pada akhirnya nanti kita nggak akan bisa membedakan mereka secara ideologi, secara kebijakan ya. Meskipun saya berharap adalah perbedaan ideologi itu dalam arti pertarungan gagasan gitu ya, secara sehat gitu tentu saja gitu. Pertarungan visi, bagaimana mau membangun keadilan sosial, bagaimana mau membangun kehidupan yang bersendikan kemanusiaan yang adil dan beradab, bagaimana membangun persatuan di Papua yang lebih berperikemanusiaan, menredistribusi keadilan sosial. Itu kan perlu diperdebatkan. Secara ideologi mungkin beda-beda antara yang menganut ideologi pasar gitu ya, dengan ideologi pasar sosial atau ideologi sosialis, itu kan juga pasti beda-beda gitu. Sekarang hampir 150 hari menjelang pemilu dan itu juga belum kelihatan sebenarnya ideologi dari masing-masing bakal calon presiden. Belum. Ada kesan-kesan membedakan calon-calon presiden itu berdasarkan subkultur. Oh, yang satu nasionalis, yang satu agamis gitu kan, religius gitu. Tapi tidak lebih dari sekedar pelekatan identitas itu saja, belum memperlihatkan apa lalu kebijakan nasionalis, kebijakan kaum nasionalis dan kebijakan kaum agamis misalnya gitu. Itu juga belum kelihatan gitu. Dalam soal keadilan sosial, dalam soal sumber daya alam, dalam soal korupsi lingkungan, dalam soal penyelesaian pelanggaran HAM berat itu belum kelihatan. Tapi di kalangan partai politik itu pun nggak ada pembeda juga kan, semuanya bekerja untuk rakyat, semuanya meminta suara dari rakyat, tapi platformnya nggak ada yang membedakan sama sekali sebetulnya. Nggak ada. Nah ini yang akhirnya membuat masyarakat nggak punya pilihan yang nyata, nggak punya real choice di dalam ballot box itu, di dalam kotak suara itu. Karena memang akhirnya mereka harus kembali pada kelompok-kelompok masyarakat sipil kan. Padahal seharusnya kan mereka disalurkan kepentingannya oleh partai-partai politik. Tapi karena partai-partai politik juga tidak memberi tempat yang besar bagi mereka, karena banyak faktor ya, misalnya ketergantungan pendanaan pada oligark gitu kan, atau ketergantungan dana pada subsidi negara ketimbang pada iuran anggota, itu kan juga menyebabkan partai nggak bisa leluasa itu. Meskipun ini harus diperbaiki, saya tidak anti partai, saya malah mendukung keberadaan partai, karena buat saya partai ya pilar demokrasi yang utama, tanpa partai nggak ada demokrasi gitu. Tapi ketiadaan perbedaan platform itu sebenarnya disebabkan untuk apa ya? Kenapa bisa terjadi nggak ada? Karena nggak ada visi yang benar-benar dikembangkan di dalam partai, tidak ada kepemimpinan yang berdasarkan visi, tidak ada pengelolaan rekrutmen yang berdasarkan visi, pendidikan kader yang misalnya aktivis-aktivis partai itu kan harus aktivis yang bukan hanya misalnya partai PDI gitu ya, bukan hanya dia memahami pandangan-pandangan Soekarno dan bisa mengartikulasikan pandangan-pandangan Soekarno, tapi juga ia bisa katakanlah berkembang secara karir gitu ya, dari mulai ranting sampai di tingkat pusat gitu. Nah, ketika ada dalam kontestasi elektoral, mestinya ia diberi kesempatan untuk bisa ikut dalam kontestasi itu. Nah, yang seringkali terjadi, ada orang yang tiba-tiba nggak pernah berakar di dalam partai itu, tiba-tiba menjadi calon gubernur atau calon bupati gitu, dari partai
tersebut misalnya. Ini saya nggak bicara PDIP saja, tapi hampir semua partai begitu gitu. Nah, itu yang harus diperbaiki menurut saya. Jadi harus membangun partai kader ya. Selain memang dukungan massa sangat penting untuk kemampuan mobilisasional, tapi pendidikan kader itu sangat penting untuk mengembangkan generasi kepemimpinan yang baik ke depan. Bagaimanapun juga kan perubahan struktural tetap mengandalkan agen-agen yang secara kolektif mau mengubah keadaan gitu. Jadi partai-partai sekarang boleh dikatakan semacam trader politik gitu, trader pedagang politik menaruh. Ya masih transaksional, masih, dan itu juga diakui oleh banyak orang-orang partai gitu kan. Saya beberapa sekjen partai saya kenal dan kita sering bertemu, ngobrol, makan malam, makan siang gitu ya. Mereka juga mengakui gitu, dan salah satunya memang karena masih leader centric gitu ya, masih sangat tergantung pada ketum gitu ya, entah itu ya semua partai lah menurut saya gitu ya. Atau yang kedua, memang aspirasi dari bawah itu belum terlalu terserap secara sistematik gitu kan. Demokrasi internal partai itu belum berjalan dengan baik gitu. Ditambah sekarang nih kan, partai juga menjadi objek intelijen gitu kan. Jadi partai nggak leluasa juga kan pasti di dalam mengambil keputusan-keputusan internal gitu. Dan mereka juga pasti merasa nggak nyaman, merasa nggak bebas di dalam menjalankan kehidupan partai gitu. Dan beberapa kasus korupsi yang terjadi di era SBY sampai di era Jokowi kan sebenarnya juga tidak lepas dari problem pendanaan partai gitu ya. Kasus Anas Urbaningrum misalnya itu kan jelas sekali, atau kasus Presiden PKS gitu kan, atau kasus Ketua Umum Partai P3 gitu ya. Hampir semua kasus yang terjadi melibatkan pimpinan partai itu rata-rata bukan lebih karena problem pendanaan partai kan. Makanya beberapa sarjana mengusulkan agar ada perbaikan pendanaan partai politik gitu. Ada subsidi seperti dibiayai oleh negara. Dibiayai oleh negara, dinaikkan. Ya, sebenarnya tahun 99 oleh Gus Dur sudah diberikan. Tapi tahun 2005 oleh Pak SBY kan dikurangi lagi. Nah sekarang udah mulai mau didorong dinaikkan lagi. Nah tapi di kalangan aktivis ini kan kontroversial. Kalangan aktivis masih ada yang menganggap nggak dikasih subsidi aja korup misalnya. Apalagi dikasih subsidi makin korup. Nggak juga gitu sih menurut saya. Meskipun kalau kita lihat idealnya ya harusnya iuran anggota ya, tapi sampai hari ini kan tidak ada. Nggak jalan. Makanya beberapa refleksi yang menarik itu kan salah satunya mengatakan bahwa memang partai politik sekarang ini tidak mengakar. Sama seperti gerakan sosial juga kan. Dulu Profesor Ole Tonkrus ketika melakukan penelitian lewat Demos, lewat UGM itu kan menyimpulkan salah satunya gerakan masyarakat sipil itu secara sosial mengambang, secara politik terpinggirkan. Partai-partai juga mengalami hal yang sama, secara sosial mengambang, secara politik bahkan terpinggirkan oleh pengambilan keputusan yang sangat elitis itu. Ya, itu yang mungkin ke depan harus dijadikan agenda bersama ya. Menurut saya harus ada perubahan bersama antara kelompok-kelompok gerakan sosial dan kelompok-kelompok politik. Nah dulu waktu ada riset awal tahun 2000-an itu, salah satu refleksinya kan yang pertama menyimpulkan bahwa untuk mengatasi problem gerakan sipil yang terpinggirkan secara politik dan mengambang secara sosial ya harus masuk politik gitu kan, supaya nggak marginal lagi, atau harus membangun kekuatan masyarakat ya, membangun pengorganisasian masyarakat supaya kekuatannya juga besar gitu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa tidak harus masuk ke dalam politik, cukup bagaimana menggabungkan antara kekuatan politik yang progresif dengan kekuatan politik yang progresif juga di dalam gerakan sosial. Ini kan dulu pernah terjadi. Tahun 90-an saya kira gerakan mahasiswa yang tumbuh ketika itu terhubung dengan partai-partai politik yang meskipun secara formal bukan oposisi, tapi orang-orang partai politiknya kan sangat reformis ya. Di PDIP ada Abersan Sihaloho misalnya gitu kan, ada Rifka Ciptaning gitu, ada Haryanto Taslam yang sempat diculik gitu kan. Dan itu bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang memang mengorganisir, Herman Hendrawan, Bimo Petrus Anugrah gitu. Bertemu juga dengan tokoh-tokoh intelektual yang nggak punya massa, tapi punya pengetahuan yang baik kayak Marsilam Simanjuntak, Ali Sadikin gitu ya, mantan pejabat, mantan gubernur, mantan jenderal, tapi punya komitmen yang progresif gitu. Atau bertemu lagi dengan kelompok-kelompok LSM seperti di YLBHI gitu dan mahasiswa. Jadi kekuatan mobilisasi mahasiswa, kekuatan LSM seperti LBH dan seterusnya, kekuatan tokoh-tokoh individu seperti Ali Sadikin, Marsilam, Gus Dur dulu, ditambah dengan orang-orang yang berkomitmen di dalam partai politik terhadap agenda reformasi, itu yang akhirnya mendorong perubahan besar itu. Nah,
tanpa ada kombinasi kekuatan itu saya ragu itu. Koalisi sebenarnya ya. Iya, Koalisi dari aliansi ya. Aliansi. oposisi berdasarkan agenda. Misalnya turunkan Soeharto, berantas KKN, cabut dui fungsi ABRI gitu kan, desentralisasi pemerintahan gitu. Atau tegakkan supremasi hukum, hapuskan daerah operasi militer. Itu kan agenda-agenda yang sekarang ini belum terbentuk lagi. Belum terbentuk lagi gitu. Tapi jangan-jangan masyarakat sipil juga tidak bisa menentukan agenda-agenda priority yang dia. Bisa jadi Mas, karena ini ada sedikit paradoks ya. Di satu sisi kita punya alat komunikasi yang begitu canggih gitu, yang sebenarnya bisa memudahkan kita untuk berkonsolidasi kan, bukan hanya berinteraksi tapi berkonsolidasi. Tapi pada saat yang sama, kemudahan fasilitas teknologi ini juga membuat kita cenderung asosial ya, atau bukan alienasi ya. Cenderung apa namanya? Ya udah kita komunikasi online aja, nggak perlu ketemu kan. Jadi ada kecenderungan seperti itu, dan saya mungkin karena tipe old school ya, cenderung ingin bernostalgic juga kan untuk bertemu, membahas agenda secara bersama, ditambah dengan intrusi negara di ruang kebebasan sipil kan lagi menguat gitu. Jadi kalau hanya diatasi dengan pertemuan-pertemuan online saya kira nggak cukup gitu. Pertemuan online mudah didisrupsi, mudah diganggu, mudah diretas gitu. Mudah diganggu lah. Kalau ngomong partai politik Usman, itu kan banyak partai politik, ada juga partai politik yang sangat spesifik ya. Misalnya partai buruh. Oh iya. Ya itu kan sebenarnya sangat spesifik. Tentunya asumsinya kan mereka memperjuangkan kaum pekerja gitu. Kenapa ini tidak tumbuh dan cukup mendapatkan suara dari publik? Mungkin karena sudah terlanjur diasosiasikan secara negatif gitu ya. Nah, kekuatan buruh sebenarnya sangat kuat di tahun 50-an, 60-an gitu kan, terutama melalui partai komunis gitu ya, atau melalui partai sosialis gitu. Tapi setelah era Orde Baru, indoktrinasi anti komunisme itu sedemikian rupa sampai menciptakan pandangan yang negatif terhadap kaum buruh itu. Entah karena mereka dianggap sering menimbulkan kemacetan karena aksi-aksi besarnya gitu ya, entah karena bias kelas, menurut saya itu juga terjadi gitu. Dan beberapa kali ini disesalkan oleh Profesor Fedi Hadis kan, karena dia merasa sayang sekali kelas buruh di Indonesia itu nggak berfungsi secara optimal gitu. Dan padahal untuk merubah struktur ekonomi politik Indonesia ya perlu kelas pekerja kan gitu, perlu desakan gerakan dari kelas pekerja gitu. Nah sekarang sebenarnya struktur politik formalnya sudah mulai memberikan kesempatan ini. Ini percobaan yang menarik juga. Apakah nanti 2024 partai buruh punya kursi nih? Kalau punya kursi itu menarik, akan sedikit menambah nuansa yang selama ini hanya ada kutub nasionalis, kutub agama gitu ya. Mungkin kalau buruh ini bisa berkembang gitu ya, katakanlah menumbuhkan bibit-bibit baru lagi tentang demokrasi sosial yang baru, tentang sosialisme atau tentang kesejahteraan buruh, keadilan sosial, itu mungkin akan menjadi kekuatan yang apa ya istilahnya tuh, yang menjanjikan di masa depan gitu ya. Karena orang mungkin sudah cukup frustasi kan dengan partai yang ada ini. Kalau kita lihat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai kan rendah banget. Paling rendah. Iya, DPR juga rendah. DPR rendah. Itu DPR terendah kedua. Yang paling dipercaya malah TNI. Ini kan aneh kan. TNI kan sebenarnya representasi dan penopang rezim militer di masa Orde Baru gitu. Tiba-tiba beberapa tahun terakhir ini mendapatkan tingkat kepercayaan yang paling tinggi. Nah itu apakah karena ketidaktahuan masyarakat, atau karena benar-benar memang TNI telah berubah gitu, atau karena skandal-skandal yang melibatkan TNI itu tertutup rapih karena sistem hukum, sistem peradilannya belum bisa menjangkau masalah itu, seperti kasus korupsi kan kemarin kita ramai itu soal Basarnas. Nah itu kan TNI aktif duduk di jabatan sipil mau, tapi ketika korupsi tidak mau tunduk pada hukum sipil. Nah itu kan membuat publik tidak bisa melihat. Tapi kembali ke dalam partai politik, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai itu rendah sekali. Dan ini juga sebabnya kadang-kadang saya agak gergetan ya dengan partai. Kita nih dalam soal pernyataan Presiden tentang data-data intelijen tentang kegiatan partai politik itu kita merasa kita membela partai politik juga nih. Tapi mungkin masyarakat juga kayak nggak mau membangun suasana yang kritis terhadap pernyataan Presiden itu yang membahayakan kehidupan partai politik, membahayakan demokrasi. Ditambah di sisi lain partai politik juga tidak dipercaya oleh masyarakat, dan masyarakat seperti merasa udahlah partai politik gitu. Dan mungkin ini juga
dampak langsung atau tidak langsung dari populisme politik yang dimainkan dalam setiap pemilu gitu. Seolah-olah masyarakat itu hanya bisa merubah hidupnya kalau ada pemimpin yang hebat gitu. Padahal kan kita perlu intermediary ya, perlu partai politik yang mengagregasikan atau mengartikulasikan kepentingan politik, perlu media massa, perlu masyarakat sipil gitu. Tanpa itu nggak mungkin lah. Dan sepanjang sejarah saya kira sosiolog Robert Mitchell itu kan mengatakan hampir tidak mungkin masyarakat semuanya berpartisipasi dalam mengambil keputusan, dan pada akhirnya tergantung pada kompleksitas sistem kepemimpinan, sistem keterwakilan itu yang juga mudah dikorupsi gitu kan. Tapi kalau masyarakatnya mau aktif mengawasi mereka, mengontrol mereka, sulit bagi para elit itu atau bagi representasi itu untuk mengambil keputusan yang merugikan masyarakat. Tapi kalau masyarakatnya nggak peduli, apatis, akan semakin mudah bagi elit partai atau representasi partai untuk mengambil keputusan-keputusan yang justru tidak menguntungkan masyarakat. Kalau tadi Usman dan kemarin juga di satu meja memperbincangkan soal pernyataan Presiden Jokowi ya, soal data-data intelijen dari partai politik, arah partai politik yang sudah dipegang oleh Presiden, dan muncul pro kontra, dan Usman termasuk yang keberatan. Sendirian keberatan terhadap itu. Apa sih argumen keberatan Anda terhadap pernyataan Presiden itu? Ya, partai politik kan aktor yang utama di dalam kehidupan sebuah negara demokrasi. Karena itu nggak boleh menjadi objek vital, menjadi objek dari pengawasan intelijen. Pengawasan intelijen terhadap kehidupan partai politik itu hanya ada di negara-negara otoriter atau di negara-negara fasis. Dalam negara demokrasi, intelijen itu hanya digunakan untuk memastikan bahwa negara kita, kehidupan kita, keselamatan segenap bangsa kita itu aman dari segala potensi ancaman keamanan nasional, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dari luar negeri entah itu musuh negara, dari dalam negeri bisa dalam bentuk tindak pidana terorisme, bisa dalam bentuk lainnya gitu, yang dituangkan di dalam undang-undang intelijen negara. Jadi saya kira tidak bolehlah seorang presiden, apalagi di dalam forum yang partisan seperti itu. Itu kan bukan forum rapat kabinet tentang Polhukam misalnya, bukan juga rapat pimpinan Polri, atau rapat pimpinan Badan Intelijen, atau rapat koordinasi Badan Intelijen, TNI, Polri, dan misalnya BIN. Itu kan bukan. Itu forum yang sangat partisan, forum yang sangat berkaitan dengan persaingan politik tahun 2024, di mana Presiden juga ikut mendukung salah satu calon yang sedang bersaing gitu. Jadi besar kemungkinan itu disalahgunakan oleh Presiden gitu. Itu yang kita khawatirkan sebenarnya. Tapi kesalahannya di mana? Ketika bukankah kemarin mantan Kabais juga mengatakan ya harga cabai pun diketahui semuanya, jadi aktivitasnya masyarakat. Ya, kalau harga cabai itu kan untuk kepentingan umum, kepentingan masyarakat, ekonomi masyarakat. Kalau partai politik, apalagi dibicarakan di forum partisannya, lain lah urusannya, Mas. Saya kira itu beda gitu. Kalau misalnya Badan Intelijen Strategis ya, itu kan sektor pertahanan negara. Sebenarnya kan pengawasan lebih keluar, misalnya mengawasi katakanlah wilayah-wilayah perbatasan Papua dengan Papua Nugini, atau Indonesia dengan Darwin dengan Australia, atau Pontianak, Kalimantan, Indonesia dengan Malaysia misalnya, atau di sekitar wilayah Batam dengan Singapura gitu. Itu jelas itu untuk memata-matai, katakanlah melihat potensi ancaman dari negara-negara lain gitu. Tapi kalau Badan Intelijen Strategis Pertahanan TNI mengurusi cabai, aduh, saya kira bukan itulah tugas portofolionya gitu. Atau dalam kasus Badan Intelijen Keamanan Kepolisian, BIK ya. Oke, misalnya dia mengawasi orang-orang yang terlibat di dalam, atau orang-orang yang melakukan atau terindikasi melakukan tindakan kriminal, korupsi misalnya gitu. Boleh. Tapi itu pun nggak boleh dikasih ke Presiden. Kalau menyangkut tindak pidana, itu hanya untuk keadilan, pro justisia. Artinya hanya untuk kepentingan proses hukum. Presiden hanya tahu garis besarnya saja. Pak, ini ada indikasi katakanlah korupsi melibatkan pimpinan partai. Tapi siapanya dan seterusnya itu nggak perlu tahu Presiden. Dan nggak boleh dikasih tahu. Itu kedisiplinan Badan Intelijen Keamanan yang harusnya ketat pada aspek penegakan hukum. Hanya untuk pro justisia. Hanya untuk keadilan. Bukan untuk kepentingan kekuasaan gitu. Demikian pula BIN gitu. Menurut saya sebenarnya tanpa kita bicarakan
pernyataan Presiden dengan berbagai analisis sudah sangat terbuka. Badan Intelijen Negara beberapa kali ikut cawe-cawe dalam urusan politik pemilu gitu kan itu. Jadi nggak ada yang rahasia. Pernyataan Presiden kemarin itu hanya mengkonfirmasi saja bahwa selama ini ada penggunaan data intelijen atau penggunaan badan intelijen untuk kompetisi pemilu, untuk kepentingan politik gitu, bukan untuk kepentingan negara gitu. Tapi kira-kira kalau Usman baca ketika Presiden menyampaikan bahwa dia mengetahui semua dinamika dalam parpol, arah-arah politik parpol gitu, disampaikan dalam forum Seknas, forum relawan gitu, kira-kira pesan yang mau disampaikan apa sih sebetulnya? Pesannya kan kepada pesaing itu. Kan dia di situ berarti dia ada dalam kubu Seknas. Gitu kan. Seknas mendukung Ganjar. Ya meskipun belakangan kan Jokowi dinilai mendua, apakah dukung Ganjar atau dukung Prabowo gitu. Karena dua-dua kubu ini sama-sama memanfaatkan nama Jokowi ya, yang kita bisa lihat di dalam berbagai spanduk banner di seluruh pulau di Indonesia ini gitu. Atau pertanyaan lainnya adalah kalau dilihat dari intonasi, dilihat dari gestur, mimik muka, itu bernada ancaman itu menurut saya. Yang diancam siapa? Partai pesaing yang tidak setuju pada capres yang didukungnya. Atau yang tidak ikut dengan garis politiknya, yang tidak mau menyelamatkan agenda-agendanya setelah dia tidak lagi berkuasa, yang tidak lagi mau melanjutkan agenda-agenda pembangunan yang dia rasa sudah maju di masanya gitu. Tidak ada yang mau menjamin dinasti politiknya gitu. Atau itu terlihat sekali dalam kasus anaknya yang wali kota Solo itu kan. Itu juga cenderung membuat bukan hanya badan intelijen terpolitisasi, tapi juga bisa berpotensi disalahgunakan oleh presiden gitu. Dan ini kan bukan barang baru, di banyak penggalan sejarah atau di perbandingan negara-negara lain juga terjadi itu penyalahgunaan intelijen untuk kepentingan-kepentingan politik gitu, seperti skandal Watergate di Amerika atau dalam kasus sejarah Indonesia menurut saya yang paling kentara itu di masa Syahrir ketika memimpin menjadi Perdana Menteri, itu kan bertentangan dengan kelompoknya Tan Malaka di dalam koalisi oposisi itu. Akhirnya sampai badan intelijen itu digunakan untuk menculik Syahrir kan gitu. Dan di masa Orde Baru operasi khusus Pak Bushro Muqaddas, pimpinan Muhammadiyah kan juga melakukan disertasi ini cukup menarik gitu tentang rezim intelijen di Indonesia. Bagaimana operasi-operasi intelijen untuk menyudutkan partai politik itu terjadi. Misalnya operasi komando jihad gitu. Jadi menciptakan kelompok-kelompok Islam yang radikal untuk menyudutkan partai P3, partai Islam yang satu-satunya ketika itu menjelang pemilu tahun 71 seingat saya itu. Jadi ada operasi-operasi khusus semacam itu, atau operasi-operasi khusus lainnya di tahun 80-an awal ketika juga mulai terjadi persaingan yang cukup kuat antara P3, Golkar dan PDI ketika itu. Jadi ini yang menurut saya menunjukkan bahwa pengalaman-pengalaman di masa lalu memperlihatkan betapa intervensi seorang presiden terhadap badan intelijen itu bisa berakibat fatal terhadap kehidupan demokrasi kita. Bukan hanya kehidupan partai, tapi kehidupan demokrasi secara umum. Kan nggak boleh orang ditakut-takuti dengan dimata-matai. Kalau saya rapat di internal di dalam partai politik gitu kan, tiba-tiba ada rasa ketakutan diawasi di intel itu. Dan yang namanya badan intelijen kan bukan sekedar mengumpulkan informasi, bukan information gathering aja, tapi juga bisa melakukan covert action, bisa melakukan operasi gitu, operasi politik gitu. Itu yang juga diingatkan oleh Gubernur Lemhanas kan, Andi Wijayanto. Bahkan Andi mengatakan jangan sampai terjadi Watergate skandal gitu. Meskipun dia mencoba lebih diplomatik dengan mengatakan ya presiden mestinya tahulah batas-batas itu gitu. Mungkin kan kalau presiden tahu semua informasi apa yang terjadi di Republik ini kan sangat wajar ya. Dia punya semua perangkat, tapi problemnya kan kemudian dikemukakan bahwa saya tahu semuanya kepada publik itu gitu. Sehingga pengungkapkan kepada publik inilah yang kemudian kalau dia diam saja kan sebenarnya nggak no issue kan sebetulnya. Ya kalau di dalam dunia intelijen kan begitu, sepanjang nggak diketahui nggak ada yang salah kan. Kalaupun ketahuan ya nggak diakui akhirnya. Ada mekanisme namanya agent disposal. Kalau Mas Budiman intel sama saya intel juga, kita berdua operasi terus gagal ya kita nggak akan diakui itu. Nah tapi kalau kita berhasil juga nggak akan dipuji. Namanya intelijen, penuh kerahasiaan gitu kan. Tapi yang penting dari situ bukan sekedar apakah dia ekspos atau tidak, melainkan apakah benar badan intelijen mengintai, memata-matai partai politik. Kalau itu benar itu salah. Nah itu yang kita minta kepada Komisi 1 DPR untuk menyelidikinya gitu. Meskipun kami sadar di dalam Komisi 1 atau dalam DPR kan partai-partai pendukung pemerintah jauh lebih dominan gitu ya.
Artinya tidak mungkin lah hanya misalnya PKS saja atau Demokrat gitu ya. Kemarin saya dengarkan Hinca Panjaitan juga cukup kritis gitu ya, atau politisi PKS siapa Al-Habsyi dan satu lagi saya lupa itu. Mereka mempertanyakan kenapa dibuka, itu juga penting. Tapi yang juga lebih penting adalah apakah ada netralitas dari presiden, apakah ada netralitas dari Badan Intelijen Negara dalam konteks pemilu gitu. Mestinya kan tidak ikut cawe-cawe lah gitu ya. Kan dulu di era 98 ketika reformasi terjadi, kan badan-badan intelijen yang sifatnya mengawasi kegiatan politik dihapuskan, Mas. Badan intelijen di ABRI, BIA waktu itu, atau di BAKIN, nah itu kan dihapuskan. Mestinya udah nggak boleh ada lagi. Di polisi juga nggak boleh ada lagi. Ini kan kalau yang di kepolisian itu warisan dari zaman polisional kolonial Belanda, di mana Belanda menaruh badan khusus di dalam kepolisian untuk sekaligus mengawasi gitu pergerakan kaum anti kolonial, mulai dari Budi Utomo, Serikat Islam, PKI, PNI gitu ya, NU gitu, yang melawan kolonial Belanda atau melawan kolonial Jepang ketika itu diintel-inteli oleh Badan Intelijen Khusus gitu. Itu yang nggak boleh menurut saya itu. Tapi kan ketika Pak Jokowi menyampaikan itu kepada publik kan punya maksud ya, artinya bukan semata-mata sekedar berpidato menanggapi Seknas, tapi memang ada maksud bahwa kami tahu loh semuanya arah-arah partai politik gitu. Sebetulnya diarahkan kepada tim relawan-relawan Jokowi yang berbeda pilihan atau seperti apa? Ya, kalau saya baca ulang lagi itu kan kira-kira Pak Jokowi mau bilang bahwa kalian relawan harus belajar dari saya, dari zaman saya wali kota, gubernur dan seterusnya sampai saya merasa bisa memajukan Indonesia gitu kan. Nah, salah satu caranya ya saya ngerti nih kegiatan gerak-gerik partai politik gitu kan. Nah, ini bisa saja itu berpesan kepada pihak lain gitu ya, bahwa karena pengetahuan saya berdasarkan data intelijen itu tidak dimiliki oleh Anda jangan main-main dengan saya. Gitu. Karena kan nggak semua ketua umum partai punya akses yang sama. Nah, kecuali memang data itu untuk negara. Mereka bisa meminta representasi mereka di dalam Komisi 1 untuk mengakses datanya. Meskipun di Komisi 1 misalnya kalau ada subkomisi intelijen, itu kan disumpah untuk menjaga kerahasiaan. Nah, kan dia tidak mungkin kalau misalnya dia memeriksa data intelijen yang sudah melalui sumpah kerahasiaan itu tiba-tiba menyangkut kehidupan partai politiknya. Kan DPR dan Presiden itu kan sama-sama end user, sama-sama pengguna akhir. Jadi pengguna akhir itu bukan hanya Presiden loh, melainkan juga DPR, khususnya Komisi 1, lebih khusus lagi subkomisi intelijen. Nah, itu yang harusnya terjadi di dalam sebuah masyarakat yang demokratis, di dalam sebuah negara yang demokratis. Kan nggak mungkin partai-partai yang ada di dalam perwakilan subkomisi intelijen itu tiba-tiba membaca, loh ternyata kok badan intelijen malah mengawasi partai saya. Itu nggak mungkin, itu nggak logis. Dari segi itu aja, menurut saya persoalannya bukan sekedar apakah itu diungkapkan di forum partisan politik, tapi juga apa benar badan intelijen digunakan untuk memata-matai kehidupan partai politik. Kalau benar itu yang salah, itu bermasalah, itu yang perlu diteliti. Nah, saya nggak mau mendahului DPR, tapi sebaiknya DPR mengambil langkah-langkah itu gitu. Kalau kita mau membangun kultur yang lebih demokratis dan mengawasi badan-badan intelijen, mengawasi badan-badan keamanan. Beberapa kajian demokrasi tentang Indonesia kan menunjukkan bahwa salah satu kemunduran demokrasi Indonesia itu terjadi karena melemahnya kualitas partai politik, melemahnya lembaga penegakan hukum, melemahnya pemberantasan korupsi, dan sekarang mungkin ditambah dengan melemahnya fungsi-fungsi badan intelijen yang non politis gitu, malah jadi lebih politis sekarang, lebih rentan disalahgunakan. Ini yang nggak boleh menurut saya. Pokoknya itu pesan kita sebenarnya sih. Kita nggak ada maksud untuk bikin keramaian juga, sekedar untuk mengingatkan bahwa di dalam sebuah negara yang demokratis mestinya badan intelijen itu diselenggarakan dengan menghormati asas kerahasiaan, netralitas, objektivitas, profesionalitas. Itu eksplisit dinyatakan di dalam pasal 2 itu. Kalau sekarang ya, setelah ramai sekali kemudian Presiden membicarakan dia punya data intelijen dan lain sebagainya. Kemudian sekarang udah muncul spekulasi yang diungkapkan bahwa mulai dari Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait mengatakan ya poros ini ya bisa tinggal 2 gitu loh. Tidak 3 lagi gitu loh. Ini ada kaitannya kah? Bisa jadi data intelijen itu digunakan untuk mengatur bidak caturnya kan. Mungkin Presiden ingin jadi kingmaker kan. Kingmaker kan nggak mungkin berdasarkan spekulasi. Kingmaker harus berdasarkan data-data yang akurat. Data yang akurat hanya bisa diperoleh dengan cara-cara perolehan informasi yang benar. Memang secara teoretik intelijen itu
bisa mengambil data terbuka, ya malah secara teoretik itu misalnya 65% data terbuka dari survei dan lain sebagainya, lalu 25% dari data-data yang sifatnya diperoleh oleh intelijen sendiri, dan sisanya 15% itu bisa dari cara-cara yang tidak sah kecuali mendapatkan otoritasasi pengadilan, misalnya penyadapan gitu ya. Nah, dalam kasus itu tidak mungkin seorang presiden, misalnya kalau mau menjadi kingmaker dalam menentukan siapa pemenang pemilu tanpa menggunakan data intelijen itu. Tapi cara menggunakan data intelijen itu sendiri sudah salah gitu. Seharusnya ini dipersoalkan. Itu kan yang mau dilakukan oleh Nixon. Nixon mau memperpanjang kekuasaannya di Amerika dengan cara memata-matai Partai Demokrat gitu ya. Marah lah itu semua orang. Partai Republikan juga banyak yang marah gitu. Sampai akhirnya berujung dengan impeachment dia. Meskipun bukan sekedar data-data kegiatan partai politik, ada banyak intervensi lain lah melalui badan intelijen di Amerika ketika itu. Nah, kembali ke dalam kasus Indonesia, menurut saya Presiden Jokowi sekarang itu sangat terkesan kuat ingin mengintervensi hasil pemilu itu untuk memastikan ya bisa dibenarkan ya, misalnya ingin legasinya dilanjutkan oleh presiden yang baru, oke lah gitu ya. Tapi kalau sampai dilakukan dengan cara-cara yang tidak fair, yang menggunakan badan intelijen yang seharusnya tidak digunakan untuk kepentingan politik, itu saya kira keliru gitu. Itu yang nggak boleh terjadi. Dan itu harusnya dikoreksi oleh parlemen. Iya, apalagi kalau sampai berujung, ya taruhlah itu tadi penentuannya jadi 2 pasangan gitu. Itu juga bisa mengakibatkan polarisasi kembali di dalam politik Indonesia gitu. Nah, ini yang sebenarnya masalah mendasar ya, selain masalah lain seperti parliamentary threshold, electoral threshold, itu ambang batas parlemen, ambang batas presiden yang membuat pilihan kita sangat terbatas. Kasihan masyarakat kan. Nah, partai politik jadi kesusahan sendiri. Padahal kalau partai politik tidak membatasi ambang batas parlemen, ambang batas calon presiden, itu kan mereka dengan leluasa mencalonkan ketua umumnya. Dan kuncinya pada presidensial threshold sebenarnya. Iya, pastinya itu dihilangkan lah itu, karena nggak sesuai dengan hak konstitusional gitu. Itu Pak. Oke, bagian-bagian terakhir, Mat. Menurut Anda yang udah hampir 25 tahun sebagai aktivis ya, mulai dari mahasiswa sampai kepada isu-isu asasi manusia itu. Sekarang yang saya tanya, problem paling besar yang dihadapi oleh bangsa ini sebetulnya apa sih? Korupsi. Dia menyebabkan berbagai sendi kehidupan sosial kebangsaan rusak. Pengelolaan sumber daya alam harusnya diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat, hanya kemakmuran elit. Kan angka kemiskinan kita memang berkurang ya sedikit ya, tetapi ketimpangannya naik. Dengan kata lain, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu data BPS. Lalu yang kedua adalah pelanggaran hak asasi manusia. Dimanapun rezim yang korup, pemerintahan yang korup akan menggunakan kekerasan sebagai bahasa komunikasi politiknya gitu. Nah, itu sebabnya kita terus melihat masalah pengelolaan sumber daya alam ketika dipersoalkan oleh masyarakat, direpresi gitu ya. Dari mulai di Papua, di Sulawesi, ya, di Maluku, lalu di Jawa Tengah, di Wadas, di Sumatera Barat, di Air Bangis, sampai di yang terakhir ini, di Rempang Galang ini. Itu kan terasa sekali bahwa proses pengambilan keputusan terhadap proyek-proyek strategis nasional, pengelolaan sumber daya alam, tidak dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip anti KKN. Jadi bukan hanya korupsi, maksud saya, korupsi, kolusi, dan nepotisme itu yang nggak boleh itu dua-duanya itu. Termasuk di lingkar presiden sendiri kalau memberikan fasilitas kepada anak-anaknya, itu bagian dari korupsi menurut saya. Korupsi dalam pengertian kesatuannya dengan kolusi dan nepotisme gitu. Sumber daya alam kita juga yang dikeruk begitu kaya, ya, lingkungan yang begitu kaya, tambang emas, tambang batu bara, tambang nikel, itu nggak seluruhnya masuk ke dalam negara kan untuk meredistribusi keadilan buat masyarakat. Pelayanan masyarakat di kepolisian, pelayanan masyarakat di kesehatan, pelayanan masyarakat di pendidikan, itu semuanya nggak berfungsi maksimal karena korupsi. Serius nggak sih sebetulnya bangsa ini memberantas korupsi itu? Ada momen-momen di mana itu sangat serius. Saya kira ada momen-momen di mana misalnya optimisme terhadap Indonesia di masa depan itu sangat tinggi ketika KPK sangat efektif di dalam memberantas korupsi. Terutama di 2 sektor. Pertama di sektor politik gitu ya, yang kedua di sektor penegak hukum. Nah, bagaimanapun sektor politik ini teladan kan dalam kehidupan kebangsaan. Yang kedua, penegak hukum itu ya keseharian masyarakat itu dihadapi oleh penegak hukum. Kalau penegak hukumnya korup, rasanya nggak mungkin masyarakat bisa mendapatkan keadilan atau kesejahteraan itu. Jadi itu mungkin yang bisa. Jadi pasang surut.
Ya pasang surut. Nah sekarang ada di surutnya itu, ada di masa di mana kita optimisme itu rendah sekali. Kan lihat aja Transparency International, di mana indeks persepsi korupsi terhadap Indonesia itu kan memburuk gitu ya. Bahkan skor kita lompat, apa istilahnya itu Turun. Ya anjlok. Sampai ke 4 scoring kan gitu. Kemudian indeks indeks itu menjelaskan bahwa korupsi-korupsi di sektor sumber daya alam, di sektor politik, di sektor hukum itu belum beres gitu. Nah ini yang rasanya tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah yang sekarang dan DPR sekarang yang melemahkan KPK, membuat revisi atas undang-undang KPK, dan ada satu yang saya lupa sampaikan, yaitu narasi reformasi sekarang ini itu melemah, berganti dengan narasi pembangunan. Dan demi pembangunan yang lain gak penting. Demi pembangunan pemberantasan korupsi, kalau itu menghambat investasi, singkirkan. Demi pembangunan pelanggaran hak asasi manusia itu, kalau memang diperlukan, nggak apa-apa gitu. Jadi itu makanya pernyataan-pernyataan menteri seperti keras sekali gitu ya. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan saya bulldozer itu yang menghambat investasi. Atau kemarin Bahlil dia di DPR mengatakan ini ada kepentingan asing di balik protes-protes ini. Loh, ini mengingatkan saya pada zaman Orde Baru. Yang jelas membawa asing itu pemerintah. Di masa Orde Baru Amerika, di bawah pemerintahan Jokowi Tiongkok gitu. Tiba-tiba kita yang dituduh, ada tiba-tiba masyarakat yang dituduh. Nah menurut saya cara-cara ini nggak fair gitu ya. Kalau mau mengambil langkah-langkah mengundang investasi, menurut saya ambillah contoh Soekarno ketika ia mau membangun GBK, mau membangun Sarinah, mau membangun Hotel Indonesia, membangun Jembatan Semanggi dengan investor yang berbeda-beda negara. Sehingga ada politik perimbangan dalam kebijakan luar negeri. Soviet diajak, Tiongkok diajak, Jepang diajak, Amerika diajak gitu. Jadi Soviet bangun GBK misalnya, Amerika Jembatan Semanggi, misalnya Jepang bikin Sarinah atau misalnya Tamrin gitu. Itu politik perimbangan Soekarno dalam melihat geopolitik dunia. Nah, Pak Jokowi menurut saya mengabaikan itu. Sama, Pak Harto juga mengabaikan itu. Pokoknya yang penting investasi dari Amerika jalan terus, Freeport, Exxon, Mobil Oil, dan seterusnya. Jokowi juga begitu. Nah, ini yang menurut saya akhirnya posisi politik kita di tingkat global juga nggak strategis gitu kan. Di tingkat nasional ya kita mengalami masalah. Ini akhirnya sentimen anti Cina jadi dimunculkan lagi sekarang. Oh, ini yang bertanggung jawab atas Pulau Rempang ini kan Tommy Winata, pengusaha Cina yang terkaya misalnya gitu. Oh, ini juga dari investor Cina, perusahaan Xinyi itu. Dipakai oleh kelompok-kelompok tertentu untuk memanfaatkan sentimen anti asing yang menurut saya berbahaya di dalam kehidupan politik Indonesia. Kita pernah melewati masa gelap tahun 60-an, tahun 65-66, di mana kelompok-kelompok Tionghoa yang dianggap komunis disingkirkan. Bukan hanya diusir dari berbagai tempat-tempat tinggalnya, di Sumatera, di Kalimantan gitu, tapi juga tidak diperbolehkan untuk menjalankan keyakinannya, kepercayaannya gitu ya. Dan dianggap kampus saya Trisakti itu kan dulu kampusnya Respublika, kampusnya para intelektual Tionghoa itu dibakar karena dianggap komunis, pro-komunis gitu. Nah, tahun 98 ketika kami memulai gerakan reformasi juga terjadi kerusuhan rasial yang sangat parah, kekerasan rasial terhadap perempuan-perempuan Tionghoa diperkosa. Itu belum pulih sebenarnya. Jadi kita belum bebas dari prasangka-prasangka negatif berdasarkan kebencian agama, kebencian suku, kebencian ras itu. Nah, kalau pemerintah mau mengambil katakanlah strategi pembangunan yang bisa menyumbang bagi upaya mengatasi politik identitas itu atau sentimen primordialisme itu, ya jangan hanya Tiongkok lah, ajak Jerman, ajak Perancis, ajak Jepang gitu. Jadi secara politik luar negeri juga kita lebih dihormati. Tidak kan dalam kasus kereta cepat, Perdana Menteri Jepang kan kecewa kan karena Jokowi menolak tawaran Jepang gitu kan. Sampai ada karikatur di Jepang yang menunjukkan Jokowi mengemis-kemis kepada Xi Jinping, sementara Perdana Menteri Jepang dalam kondisi yang sangat marah gitu. Nah itu menurut saya penting lah supaya tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia di tingkat bawah gitu. Jangan-jangan ada kolusi di dalam menentukan proyek itu. Jangan-jangan ada korupsi di dalam penentuan proyek itu. Sehingga setiap ada kritik terhadap proyek itu dihadapi dengan kekerasan gitu. Kekerasan sebagai bahasa komunikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang korup. Kalau mimpi Usman soal sebagai aktivis yang sudah begitu lama soal Indonesia,
Seperti apa sih wajah Indonesia yang diidealkan seorang Usman Hamid? Kembali ke dalam cita-cita membangun pemerintahan yang masyarakat yang sosialis, sosialis yang mengatur sumber daya negara, sumber daya keadilan itu benar-benar merata gitu ya, untuk yang miskin, untuk yang tidak punya tanah, untuk yang tidak bersekolah, yang tidak punya pekerjaan gitu. Kalau yang sekarang terjadi kan sebaliknya. Retorikanya masih tentang keadilan sosial, tentang kemanusiaan yang adil dan beradil, tentang Pancasila, tapi praktiknya enggak. Ada banyak klaim tentang kita nih maju. Infrastruktur, saya akui lah, infrastruktur baik di ibu kota seperti Jakarta maupun di sebelah wilayah itu ada kemajuan. Tapi apakah infrastruktur itu mengubah distribusi keadilan sosial buat masyarakat, atau hanya memfasilitasi arus modal dari yang golongan yang kaya? Rasanya belum. Itu. Nah, saya membayangkan ke depan tuh kita masih bisa lah mencapai tujuan-tujuan masyarakat yang sosialis itu, yang setara, yang menghormati sesama tanpa membedakan suku, agama, ras, menghormati hak asasi manusia, menghormati kebebasan, dan memastikan ada redistribusi keadilan itu bagi masyarakat yang miskin gitu ya, sehingga ketimpangan tidak seperti sekarang ini. Angka kemiskinan aja sebenarnya masih tinggi kan sekarang, 26 juta, 9% lebih. Itu yang dengan ukuran yang sekarang ya. Kalau ukurannya bisa dirubah ya bisa nambah lagi. Lalu angka ketimpangan makin tinggi. Ini makin jauh dari cita-cita masyarakat sosialis Indonesia itu. Kalau masyarakat yang agraris diterjemahkan ke dalam negara lain, kira-kira seperti apa? Ya SOSDEM jadinya ke Nordic ya, ke Skandinavia. Itu welfare state. Kenapa? Welfare state. Welfare state, arah ke sana memang. Jadi SOSDEM. Tapi dengan pajak yang tinggi. Pajak yang tinggi. Sebenarnya nggak apa-apa kan. Kalau kita mau menerapkan pajak, asal pajak kepada orang-orang yang memang memiliki sumber kekayaan alam yang tinggi, itu membatasi kepemilikan tanah. Sebenarnya undang-undang agraria kita sangat sosialis. Undang-undang agraria kita membatasi kepemilikan tanah bagi seseorang yang kaya itu maksimal seingat saya 25 hektar. Sementara bagi yang miskin minimal, petani miskin itu nggak boleh gurem, nggak punya tanah. Minimal dia harus punya tanah 5 hektar. Oke. Itu undang-undang semacam itu. Cuman undang-undang semacam itu yang hancur kan dengan undang-undang penanaman modal asing, undang-undang kehutanan tahun 67, 68, terus di masa Orde Baru. Hilang itu watak sosialisme di dalam sistem sosial ekonomi masyarakat, di dalam sistem hukum kita gitu. Bahkan kalau kita lihat lambang hukum dan keadilan kita, dulu ini catatannya Pak siapa namanya sih ini? Aduh, saya lupa kok. Indonesianis, bukan Indonesianis. Danlev mengamati ternyata tahun 50-an akhir itu lambang keadilan Indonesia yang semula Dewi Keadilan, artinya menutup mata, memegang pedang hukum keadilan dan tidak membeda-bedakan orang, itu berubah menjadi pohon beringin gitu. Dan di situ keadilan tidak lagi dalam kesetaraan, melainkan di dalam suatu relasi yang atas bawah, patronase gitu. Nah, ini yang saya kira harusnya diubah ke depan menjadi masyarakat yang benar-benar setara gitu ya. Kalau kita konsisten memilih republik kan mestinya kesetaraan warga, penghormatan martabat manusia, penegakan hukum itu menjadi sendinya. Oke, kapan masyarakat sosialis yang diidamkan oleh Usman ini bisa tercapai? Kalau partai politik memiliki visi ideologi yang kuat pada keadilan sosial, pada kesejahteraan sosial, kalau pemimpin-pemimpin partai politik sudah mulai mengandalkan kekuatan ide, imajinasi, bukan kekuatan material di dalam berpolitik, dan tentu saja kalau masyarakat sipilnya, gerakan sosialnya terus-menerus menyusun agenda bersama, membela kepentingan-kepentingan masyarakat yang tertindas, yang terpinggirkan gitu. Tapi optimis bisa tercapai? Saya masih optimis karena 5 tahun terakhir kelihatan sekali bahwa gerakan sosial di Indonesia tidak sekedar memperjuangkan kebebasan-kebebasan dalam arti demokrasi liberal, demokrasi politik, misalnya kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, berserikat, ya, beroposisi, kebebasan pers, itu penting, nilai-nilai demokrasi liberal, demokrasi politik gitu. Tapi mereka juga membawa isu-isu reforma agraria, naikkan upah buruh, lindungi tanah petani, lindungi tanah-tanah adat, itu kan isu-isu demokrasi sosial, isu-isu sosialis sebenarnya. Jadi ada bibit-bibit gerakan SOSDEM yang baru di Indonesia gitu. Jadi kalau Profesor Ole Thornkers di Swedia mengatakan
Indonesia masih dalam proses pencarian untuk menemukan demokrasi sosial di Indonesia, mungkin tahun-tahun ini kita udah mulai melihat bibit-bibitnya di tingkat bawah ya. Kalau di tingkat atas ini yang terjadi cenderung mengalami kemunduran, mengalami kemerosotan, mengalami regresi gitu. Nah mudah-mudahan kalau ada kesadaran di dalam partai-partai politik untuk menjaga jarak dengan ketergantungan pada material dari kelompok-kelompok oligarki, ada kesadaran di dalam gerakan masyarakat, di dalam masyarakat tidak lagi anti partai, tapi mau mendukung partai, mau memperbaiki partai politik, bukan mustahil cita-cita itu bisa terwujud. Oke, thank you Usman, terima kasih. Itulah gagasan dan pikiran dari Usman Hamid soal masyarakat sosialis di Indonesia. Entah kapan akan tercapai, tapi itulah mimpi seorang Usman Hamid yang sampai sekarang minimal masih bertahan di dunia aktivisme sosial dan aktivisme politik. Jumpa lagi di Back to BDM edisi berikutnya. Revisi undang-undang itu memang didesain oleh elit-elit politik negeri ini. Kalau saya bilang sih iya dong. Pak Jokowi akan dihormati banyak orang kalau dia berani mengambil langkah evaluasi peradilan, reformasi, perintahkan kepada Menko Polhukam.